Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya dan udah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Di sini saya Olga Revalina, NIM H1C19006 akan menjelaskan mengenai acara 1 sampai acara 5 praktikum hidrogeologi dalam pemenuhan tugas responsif praktikum hidrogeologi tahun 2021. Nah, untuk table of content pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah hukum Darcy dan aplikasi Flownet, kedua kimia air tanah, 3 debit sungai, 4 groundwater balance, 5 pumping test. Nah, bahasan yang pertama itu mengenai hukum Darcy dan aplikasi Flownet. Nah, ini penjelasan pertama mengenai water table. Apa sih water table? Water table adalah permukaan air tanah atau garis permukaan air tanah bebas yang biasanya dianggap sebagai zona batas atas zona kejenuhan dalam lapisan penyimpanan air atau aquifer. Nah, diilustrasikan pada gambar ini, water table itu memiliki dijelaskan di ini garis putus-putus. Nah, ini water table-nya. Nah, pada ilustrasi itu air ya masuk melalui media berpori dan dia pertama akan ketemu yang namanya faded zone atau unsaturated zone atau zona tidak jenuh air, di mana letaknya berada di bagian paling atas yang merupakan zona yang terdekat dengan permukaan tanah dan termasuk soil water zone. Kemudian di bawah faded zone ini ada water table nih. Kemudian ada saturated zone. Ya, saturated zone ini adalah zona di bawah muka air yang mengisi seluruh rongga-rongga tanah. Selanjutnya ada penjelasan mengenai transmisivitas dan storativitas. Nah, transmisivitas ini adalah nilai permeabilitas tiap 1 meter aquifer menggambarkan kemampuan aquifer untuk membawa air tanah secara kuantitatif. Dengan rumus T sama dengan 2,3 Q per 4 Pi delta S. Kemudian ada storativitas atau S. Nah, ini volume air yang dilepaskan oleh aquifer atau diambil untuk disimpan per unit luas area aquifer per satuan perubahan head. Jadi rumus S ini atau storativitas ini adalah S sama dengan 2,25 dikali T besar dikali T0 per R kuadrat. Nah, ini ada percobaan Darcy eksperimen. Nah, yang pertama ini ada 2 eksperimen ya di sini yang tertampil. Kiri dan kanan eksperimen ke-1 dan kedua. Nah, untuk eksperimen yang pertama ini ada 2 buah tabung yang diisi fluida dengan volume yang berbeda. Nah, untuk tabung pertama ini volume fluidanya setinggi 10 meter dan tabung kedua ini volume fluidanya setinggi 5 meter. Nah, maaf tadi baterainya habis. Nah, kita ulangi yang pertama ini. Yang kedua tadi ya volumenya 5 meter. Kemudian dari perbedaan volume fluida ini udah menunjukkan perbedaan juga ya. Kalau fluidanya yang volumenya besar itu memiliki tekanan yang lebih besar, sedangkan fluida yang lebih kecil atau volume lebih kecil itu memiliki tekanan juga yang lebih kecil. Jadi pada kasus ini fluida akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau dari tabung 1 ke tabung 2. Dari tabung 1 ke tabung 2 atau dari kiri ke kanan, karena fluida ini akan bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang rendah. Kemudian pada percobaan yang kedua, Darcy law ini masih sama dengan volume tabung itu 5 dan 10, tetapi posisinya berbeda nih. Yang ini ada di kanan dan pada percobaan kedua ada di kiri, dan yang 10 meter yang kiri ini pada percobaan yang kedua ada di sebelah kanan. Kemudian yang membedakan sini adalah elevasinya. Pada tabung pertama ini diletakkan pada elevasi yang lebih tinggi dibandingkan tabung yang kedua. Maka air fluida akan mengalir dari dari elevasi yang lebih tinggi ke elevasi yang rendah, walaupun volume dari fluida ini volume dari fluida ini itu berbeda. Nah, walaupun tekanan dari tabung nomor 1 lebih kecil daripada tabung 2, tapi pada hakikatnya emang fluida itu bergerak dari elevasi yang tinggi ke rendah, walaupun
ya tekanan tabung 2 ini lebih besar kayak gitu, karena yang percobaan 1 ini tidak berlaku pada percobaan kedua. Maka dari itu Darcy menyempurnakan lagi pada percobaan selanjutnya, yaitu experimental apparatus for the illustration of Darcy's law. Jadi Darcy melakukan percobaan. Bentar aku ambil dulu ya bro. Nah, pada percobaan ini Darcy itu melakukan percobaan pada aparatus yang diisi media berpori. Nah, dalam kasus itu media berporinya adalah batu pasir. Nih aparatus dan di dalamnya itu ada batu pasir. Nah, untuk istilahnya ini yang pertama ada datum. Nah, datum ini adalah titik awal mulai perhitungan. Habis baterai. Titik awal perhitungan. Jadi nilai Z itu sama dengan 0. Datum itu bisa dimulai dari mana saja. Dari sini juga bisa, atasnya lagi juga bisa. Nah, untuk H, nah ini adalah perhitungan dari datum ke permukaan air yang ada di pipa. Ada aparatus. Kemudian ada Z1, itu adalah dari datum ke pipa yang ada di aparatus. Kemudian ada garpu tala atau C ini. C ini adalah dihitung dari pipa yang di dalam aparatus sampai ke luar permukaan. Nah, dari percobaan ini air masuk melalui atas nih, Q yang atas masuk ke aparatus yang ada batu pasirnya di dalam. Kemudian dia akan keluar pada sebelah sini, Q out-nya ada di sini. Nah, dari percobaan ini didapatkan bahwa velocity atau Q sama dengan Q per A. Q itu sebanding dengan delta H dan Q itu terbalik dengan delta A. Nah, Q itu sama dengan delta K per delta K minus K delta H per delta L. Selanjutnya ini, ya Allah, maaf ya laptop pinjam jadi nggak tahu. Selanjutnya itu ada dari percobaan itu diperoleh nilai untuk mencari hydraulic head, yaitu H sama dengan Z per C. Untuk H itu ada hydraulic head, Z elevation head, dan C itu pressure head. Kemudian ada hydraulic head. Nah, dari hydraulic head ini berhubungan dengan gaya potensial nih. Gaya potensial itu adalah gaya pendorong air tanah dengan hasilnya sama dengan hydraulic head dan percepatan gravitasi. Pada gambar yang A atau gambar yang pertama pojok kiri atas ini, air tuh mengalir dari poin 1 atau HP1 dari sebelah kiri ke poin 2 atau elevasi 2 yang berada di sebelah kanan. Nah, kenapa mengalirnya seperti itu? Karena Z2 lebih besar daripada Z1. Jadi Z2 ini lebih besar daripada Z1. Kemudian untuk yang gambar B, ini tuh berbanding terbalik ya gambarnya dengan yang A. Untuk yang B itu kemiringannya dia berbanding terbalik. Jadi pressure head fluida pada HP2 lebih besar daripada HP1, sehingga fluida akan bergerak dari tekanan yang bertekanan rendah ke tekanan yang tinggi. Kemudian untuk gambar C itu adalah elevation head sama besar dengan pressure head. Jadi berkurang searah dengan arah aliran. Kemudian ada gambar D, ini tuh pressure head besar dengan elevation pressure head besar dengan head elevation berkurang sesuai dengan arah aliran. Jadi kalau ini ke kanan semuanya. Ntar mau minum. Selanjutnya ini ada penjelasan tentang flownet harusnya sih. Nggak bisa connect ya. Nah, penjelasan tentang flownet. Flownet, apa itu flownet? Flownet atau jaringan aliran merupakan penggambaran hukum kontinuitas aliran air di dalam tanah. Umumnya digunakan untuk tanah yang dengan batasan tertentu nih. Gambar flownet ya. Di sini ada reservoir, ada clay dam, kemudian ada bendungan ya. Kemudian ada sand, batu pasir yang ada flownetnya, kemudian ada bedrock bagian bawah. Nah, syarat flownet itu yang pertama ada the aquifer is homogeneous, dan kedua ada the aquifer is fully saturated, ketiga the aquifer is isotropic, keempat there is no change in the potential field with time, yang kelima the soil and water are incompressible,
Yang keenam, flow is laminar and Darcy law is valid. Ketujuh, all boundary condition unknown. Kedelapan, jika aquifer merupakan isotropik, maka garis flowline akan memotong garis ekuipotensial dengan sudut sikus-sikus 90 derajat. Yang kesembilan, jika aquifer merupakan anisotropik, maka garis flowline memotong berdasarkan aturan oval. Next. Nah, ini ada contoh. Nah, ini ada contoh dari penerapan flowline ya. Ini ada diketahui nih persegi ABCD dengan rasio 1:2. Persegi A2 ABCD dengan rasio panjangnya itu 2 dan lebarnya 1. Nah, AB dan CD contour bondation no flow. Jadi AB CD ini gak ada aliran, jadi dia diarsir seperti ini. Kemudian AD. Nah, ini harusnya AD ya, typo. AD dibagi 3. Nih, ada yang ini dibagi 3 rata. Bagian atas dan tengah itu no flow, jadi di RC, dan bagian bawahnya itu constant head bernilai 7. Kemudian BC dibagi 3, bagian atas dan bawah itu no flow di RC, kemudian constant head 5, bagian tengah. Jadi nanti aliran air ini akan mengalir dari constant head yang tinggi ke rendah. Jadi air akan mengalir dari constant head 7 ke constant head 5 dengan gambar yang seperti ini pada ditampilkan. Kemudian, nggak bisa next. Ada bacaan selanjutnya mengenai kimia air tanah. Nah, properti kimia fisika air tanah itu ada 4 nih: temperatur, derajat kemasaman, potensial redox, daya hantar listrik. Nah, untuk pH atau potensial hidrogen itu derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu lautan. pH yang kurang dari 7 itu asam, sama dengan 7 itu netral, dan lebih dari 7 itu basa. Kemudian faktor yang mempengaruhi pH itu ada 4. Yang pertama, interaksi dengan batuan sekitar, aktivitas gunung berapi, konsentrasi CO2 di udara, dan kegiatan manusia seperti tambang, pabrik, industri rumah tangga, dan lain-lain. Nah, air yang bersifat asam atau pH-nya itu kurang dari 7 itu dijumpai pada daerah endapan-endapan vulkanik, sedangkan air yang bersifat basa dengan pH lebih dari 7 itu dijumpai pada daerah-daerah batuan ultramafic. Ini menurut HEM 1985. Nah, untuk potensial redox atau EH adalah ukuran kecenderungan agresivitas air untuk mengoksidasi atau mereduksi unsur yang terlarut dalam larutan. Nah, untuk redox yang positif itu menunjukkan oksidasi, dan yang negatif itu menunjukkan reduksi. Ini sama aja kayak waktu SMA kita belajar kimia lah ya, ada yang reduksi, oksidasi, reduksi, oksidasi kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada daya hantar listrik atau DHL. Nah, daya hantar listrik ini atau specific conductivity adalah ukuran kemampuan suatu zat menghantarkan arus listrik dalam temperatur tertentu yang dinyatakan dalam micromoles per centimeter. Nah, satuan SI atau satuan internasional yang digunakan itu biasanya yaitu microsiemens atau S besar. Selanjutnya ada properti kimia air tanah. Unsur kimia itu air itu dibagi 3 ya harusnya. Itu adalah mayor, minor, dan jarang. Nah, untuk pada tabel ini disajikan ada kation dan anion. Nah, kation ini dibagi menjadi 2, alkali tanah dan alkali, dan anion dibagi menjadi 2, weak acid dan strong acid, asam kuat, asam lemah. Kemudian kalau kation itu pada alkali tanah, unsur mayornya itu ada kalsium dan magnesium, dan unsur minornya ada barium dan strontium. Pada alkali itu unsur mayornya ada sodium dan unsur minornya ada potasium, kalsium, rubidium, litium, amonium. Dan pada anion itu dibagi menjadi 2. Ada weak acid dan strong acid. Pada unsur mayor pada weak acid atau asam lemah itu ada bikarbonat. Dan unsur minornya ada karbonat, tetrabonat, ortofosfat. Kemudian ada asam kuat atau unsur mayornya itu ada sulfat, klorid. Kemudian unsur minornya ada iodid, bromid, fluorid, nitrat, dan nitrat. Kemudian ada nih penyajian data kimia sampel air tanah. Penyajian datanya itu ada 2 ya, ada secara numerik dan secara grafis. Nah, untuk secara numerik ini menggunakan angka-angka.
Nah, untuk secara grafis ini biasanya disajikan dalam bentuk diagram atau tabel kayak gitu. Nah, secara grafis ini dibagi menjadi dua, ada yang pictorial diagram dan multivarian diagram. Nah, untuk pictorial diagram ini ada di dua, yaitu diagram grafik batang dan diagram lingkaran radial. Jadi diagram batang, yang namanya juga batang, dia akan berbentuk seperti batang, dan diagram radial itu lingkaran, jadi dia akan membentuk seperti lingkaran seperti ini. Kemudian ada multivarian diagram, ini harusnya ada 3 ya. Jadi pertama ada diagram Piper, yang kedua ada diagram Stiff and diagram Studer. Ini digunakan saat perhitungan nanti di belakang ya, diagram Piper itu. Nah ini contoh perhitungannya pada diagram Piper. Waktu kita ngeplot hasilnya itu pada diagram Piper, pada sampel kodenya itu AD1, diketahui nilai X, Y, pH, K, Ca, Mg, Na, SO4, CO3, Cl, HCO3 pada terlampir pada layar. Nah, untuk perhitungan dari kation, ini ada Ca-nya 1,2 per 61,43. Nah, 61,43 ini diperoleh dari mana? Ini dari nilai unsur kation. Jadi ada Ca, Mg, Na, dan K ini dijumlah menghasilkan 61,43, kemudian dikali 100 dan hasilnya ada 2. Kemudian ada Mg, ini 0,23 dari di atas ini per 61,43 kali 100 sama dengan 0,4. Kemudian ada Na plus K, jadi Na plus K ini dari ini 25 ditambah 35 jadi 60 per 61,43 kali 100 sama dengan 97,6. Kemudian perhitungan anion hampir sama, yaitu kita ngitung Cl dulu, Cl-nya itu 3,81, kemudian dapat 29,82. Ini dari mana? Ini dari penjumlahan unsur-unsur anion, dihasilkan itu dikali 100 sama dengan 12,7. Dan SO4 juga dia 2,45 per 29,82 kali 100 sama dengan 82,2. Selanjutnya juga yang CO3, HCO3 ini 5,1. Nah, dari perhitungan ini kita plot pada diagram Piper. Kita plot dulu yang akation, yang segitiga yang kiri bawah. Ini kita plot Ca-nya 2. Ca yang bawah berarti ini. Ca-nya bakal berada di sini. Nah, kita tarik ke atas sekalian sampai ke diagram yang tengah. Piper yang tengah ini. Kemudian ada Mg 0,4, Mg ada di sini, 0,4-nya itu ada di sini. 0,4, kemudian NaK 97 ya, yang garis biru ini. Kemudian ada anion Cl 12,7. Nah, ini Cl-nya kita tarik sampai ke Piper yang tengah. Kemudian SO4-nya 82,2, SO4 82,2 warna biru. Kemudian CO3, HCO3 itu 5,1. Nih di sini. Warna yang datar ya, horizontal ya. Nah, dari plottingan kita punya 3 titik nih, 1, 2, 3. Nah, dari itu kita ketahui nih dominan type dari kation itu adalah sodium nih, pada titik ini sodium and potassium type. Kemudian pada anion itu ada sulfat type, dan facies type-nya itu ada sodium klorat type. Nah, dari itu Piper itu kita interpretasikan facies hidrokimia itu masuk ke sodium klorat type yang sini ya tadi. Itu artinya air tanah kuno, laut, dan mendalam. Nah, selanjutnya ini adalah plottingan ke komposisi anion kation, itu didapatkan strong acid dan didapatkan alkali. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya itu mengenai debit sungai. Nah, ini bentar. Nah, penjelasan pertama itu mengenai siklus hidrogeologi. Nah, namanya juga siklus, itu bisa dimulai dari mana saja karena dia sifatnya muter terus. Nah, kita mulainya dari ini aja, evaporasi. Nah, air ini menguap nih, baik air sungai, danau, laut, samudra itu menguap ke atas. Nah, kemudian terjadi proses evapotranspirasi. Nah, ini proses dari gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Nah, kemudian terjadi proses kondensasi atau terbentuknya awan nih. Kemudian naik, terbentuk awan.
kemudian terjadi proses presipitasi. Awan yang kecil itu kemudian berkumpul menjadi awan yang sangat besar, terus kemudian turun air hujan, terus terjadi surface runoff, kemudian air masuk ke dalam tanah atau disebut dengan infiltrasi. Air masuk ke dalam tanah menjadi groundwater, terus seperti itu sampai evaporasi lagi, muter-muter lagi. Selesai itu yang namanya siklus hidrogeologi. Siklus hidrologi itu menyeluruh sampai ke dalam-dalam. Kalau siklus hidrologi biasa kan cuma yang umum tuh yang di permukaan. Nah, kalau yang hidrogeologi itu sampai ke permukaan. Tuh nggak bisa di next. Nah, selanjutnya ini penjelasan mengenai debit sungai. Debit adalah jumlah air yang melewati sungai dalam suatu periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik atau liter per detik. Nah, debit air sungai ini merupakan tinggi permukaan air sungai yang diukur oleh alat ukur permukaan air sungai menurut Mulyana 2007. Debit adalah suatu koefisien menyatakan banyaknya air yang mengalir dari suatu sumber per satuan waktu. Nah, biasanya diukur dalam satuan liter per detik. Untuk memenuhi kebutuhan air, pengairan, debit air harus cukup untuk disalurkan ke saluran yang telah disiapkan menurut Dumairi 1992. Nggak bisa nih. Kemudian ada pengukuran luas penampang. Ada dua ya, metode min section dan mid section. Nah, untuk min section ini dari rata-rata ini ada 1, 2, 3 segmen sungai. Kemudian dia di rata-rata nih dengan rumus sebagai ini nih, kedalaman D1, D2 nih di rata-rata di sini. Kemudian ada penampang basah atau mid section. Mid section ini ada beberapa segmen sungai ya, ini ada D1. Nah, ini D1, D2. Nah, ada ini batas ini dan kiri dan kanan. Nah, untuk mid section ini diukurnya dari tengah segmen sungai dengan rumus sebagai berikut. Tertera. Lah, nggak bisa di next loh. Ini bukan laptopku, aku nggak tahu. Nah, selanjutnya ada floating method. Nah, floating methodnya ada ilustrasinya. Ada float yang mengalir dari arah sungai, searahan sungai. Ada operatornya, dia yang menghitung dengan alat. Dihitung dari starting line ke finish line itu berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, itu diperoleh rumus kecepatan, rumus luas permukaan dengan rumus A sama dengan T kali L. T itu lebar sungai, L itu panjang sungai. Rumus kecepatan itu S kali T. Nah, maaf ini di sini belum ketulis. S itu panjang segmen dan T itu waktu. Selanjutnya ada current method. Nah, current method ini lebih modern ya, dia lebih simple. Dia itu pengukurannya itu menggunakan alat bernama current meter. Nah, current meter ini ada alat untuk mengukur kecepatan aliran air atau arus. Current meter itu ada dua nih. Ada yang tipe baling-baling, ada yang tipe canting. Ini taruh mana kameranya? Sini. Sini ada slope area method. Slope area method adalah salah satu metode perhitungan debit sungai dengan cara menghitung aliran yang telah terjadi berdasarkan tanda bekas banjir atau flood mark, geometri sungai, dan parameter fisik aliran sungai. Nah, ini diperoleh rumus nih, seperti ini. V sama dengan I per N, R kuadrat 3S. S kuadrat per 2, 3. Maaf, ini tuh R 2 per 3, S 1 per 2. Selanjutnya ada slope area methodnya, ini rumus juga ada rumus ini. Q sama dengan A kali V. Ini rumusnya lebih jelasnya ya, sama aja kayak tadi. Ini yang lebih jelas, tadi kan agak ngeblur. Nah, terus ada rumus TZ juga, C sama dengan R 1 per 6 per N. Q sama dengan AC akar dari RS. Dimana ini keterangannya ada seperti ini, dan ini adalah ilustrasi dari slope area method ya. Kemudian ada dilution method. Nah, dilution method ini dibagi dua. Ada yang metode injeksi tetap, ada metode injeksi sesaat. Nah, untuk metode injeksi tetap itu dengan rumus Q sama dengan Q kecil, C1 plus C2 per C2 plus C0. Kemudian saat injeksi sesaat itu rumusnya Q sama dengan V per T
C1 per C2. Selanjutnya ada volumetric method. Nah, ini lebih ke saat di sawah ya, lebih ke yang lebih kecil kayak gitu, kayak irigasi di sawah kayak gitu. Nah, kelemahan dari metode ini tuh saat pembacaan volume air dan pembacaan volume waktu. Nah, ini adalah contoh soal ya, diketahui pada segmen 1 0 sampai 5 meter, diketahui S sebagai berikut, T sebagai berikut, depth dn plus 1, jarak bn plus 1 sebagai berikut, 30, 25, dan 3. Ditanya itu V, A, dan Q. Untuk V sendiri menggunakan rumus S per T. Nah, rumus S per T sama dengan 500 bagi 23,97 menghasilkan nilai 20,85. Dan nilai A itu digunakan rumus dn plus 1 per 2 kali bn plus 1. Dengan hasil akhirnya itu 82,5 cm pangkat 2. Kemudian rumus Q itu adalah V kali A. Hasilnya adalah 1720 cm pangkat 3 per second. Nah, kemudian ini ada hubungan mat sumur dengan sungai. Hubungan mat sumur dengan sungai ini yang gambar pertama nih ada effluent. Apa sih yang dimaksud dengan effluent? Effluent itu permukaan sungai ini, yang ini lebih tinggi dibandingkan water table nih, water table yang ini. Jadi permukaan sungai itu di atas dari water table, sehingga sungai itu menjadi pemasok sumur-sumur yang ada di sekitar. Selanjutnya itu ada gambar ini, effluent. Nah, effluent ini water table lebih tinggi daripada permukaan sungai. Water table-nya tinggi banget sampai sana, dan permukaan sungai di bawah. Nah, ini nanti sehingga water table itu memasok sumur-sumur yang ada di sekitar. Nah, ini penjelasan tentang groundwater balance. Water balance, ini penjelasan tentang water balance dulu ya. Water balance itu merupakan bagian dari ilmu hidrologi yang menggambarkan hubungan antara inflow, aliran masuk, dan outflow, yang keluar pada suatu wilayah tertentu. Dalam konsep siklus hidrologi, bahwa jumlah air di suatu luasan tertentu di permukaan bumi dipengaruhi oleh besarnya air yang masuk input dan keluar output pada jangka waktu tertentu. Semakin cepat siklus hidrologi terjadi, maka tingkat neraca airnya semakin dinamis. Kesetimbangan air dalam suatu sistem tanaman dapat digambarkan melalui sejumlah proses aliran yang berlangsung dalam satuan waktu yang berbeda-beda. Nah, ini adalah bentuk persamaan water balance yang disajikan dalam persamaan berikut menurut Multi et al. 2013. P sama dengan EA plus delta GS plus TRO. Nah, dengan keterangan P itu adalah presipitasi satuan mm, E adalah evapotranspirasi satuan mm, delta GS adalah perubahan groundwater storage dengan satuan mm, itu ada typo kurang D, kemudian ada TRO atau total runoff dengan satuan mm. Kemudian ada evapotranspirasi yang udah dijelaskan di awal. Nah, evapotranspirasi ini gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Nah, ini hilangnya air nih dari proses mereka berdua itu. Apa sih yang dimaksud evaporasi? Nih, evaporasi di sini ini adalah air menguap nih, baik air sungai, air danau, air lautan itu menguap. Itu namanya proses evaporasi. Menguap ke atmosfer. Kemudian ada transpirasi. Itu penguapan air yang berasal dari tanaman. Jadi transpirasi itu lebih ke tanaman yang proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen dan juga uap air. Nah, itu menguap itu ke atmosfer seperti itu. Kemudian ada perhitungan evaporasi. Nah, data yang digunakan itu ada temperatur, kelembapan relatif udara, lama penyinaran matahari dalam 1% ya. Kemudian ada kecepatan angin. Nah, rumusnya itu sama dengan E sama dengan AH tambah 0,27 D per A plus 0,27D dengan keterangan H itu energi budget, D itu panas yang digunakan, A itu slope vapor pressure curve pada temperatur rata-rata, B itu radiasi, dan keterangan selanjutnya bisa dibaca sendiri. H
Nah, dari persamaan tadi itu ketemu nih persamaan F1, F2, F3 nih dengan yang tertera tuh F1A kali 0,18 plus 0,55 S per A plus 0,27. Kemudian untuk F2 itu AB kali 0,5 min 0,92 dikali ED pangkat 0,5 per A plus 0,27. Dan F3 itu 0,27 kali 0,35 dikali EA min AD per A plus 0,27. Nah, dari ini itu disimpulkan nilai EP. Itu bernilai, rumusnya itu ada EP sama dengan F1 kali R1 min R min F2 kali 0,1 plus 0,S tambah F3 kali K plus O plus 0,01 W. Loh, nggak bisa di next. Itu macet, bro. Nah, kemudian ini ada perhitungan ini nih, curah hujan. Perhitungan curah hujan dari bulan Januari sampai Desember dengan parameter yang kita tahu itu ada 14, mulai dari curah hujan, temperatur sampai ke bawah sendiri. Untuk nggak bisa di next lagi. Nah, ini rumusnya ya. Untuk mengetahui suatu water surplus, nilai akhir dari water surplus itu diperlukan untuk menghitung ED dengan rumus EA kali RH. Kemudian ada F1, F2, F3, kemudian ada EP dan delta EP, kemudian ada menghitung juga tentang aktual dalam hari, aktual dalam bulan, kemudian pada akhirnya akan menghitung water surplus dengan rumus P minus EA atau presipitasi kurangi aktual dalam bulan ya. Tapi nah, dari hitungan water surplus ini bisa ditemukan nih nanti water itu akan masuk ke defisit atau surplus. Nah, jika lebih dari 0 itu akan masuk ke water surplus yang artinya itu tanah pada daerah tersebut itu basah ya, karena kebanyakan air basah, terus permukaan sungai itu lebih tinggi, lebih lebar dari biasanya. Kalau untuk hasilnya itu kurang dari 0 itu masuk ke surplus, ke defisit, water defisit. Nah, artinya itu tanah pada daerah tersebut itu akan kering karena kekurangan air dan permukaan air sungai itu lebih rendah gitu. Selanjutnya ini ada pumping test. Untuk pumping test ini merupakan metode pengukuran debit air yang berdasarkan dari pengamatan kontinuitas sumber air dan ketersediaan air dalam sumber itu sendiri. Tujuannya pengukuran pumping test itu apa sih? Yang pertama itu pengujian aquifer atau aquifer test, kemudian pengujian sumur atau well test. Kemudian nih ada tujuan step down test. Yang pertama mengetahui kemampuan konstruksi sumur, kedua menentukan besaran kapasitas jenis sumur, ketiga efisiensi sumur, dan keempat ada menentukan parameter hidraulik aquifer atau sumur. Nah, ini ada kurva master TIS-nya. Ini digunakan saat nanti untuk mengetahui nilai dari WMU, 1 per mu, S1, S2, kayak gitu-gitu ya. Jadi ini nanti kurva TIS itu akan ditempelkan ke kurva master TIS berhimpit gitu, terus nanti kita hitung. Nah, ini ada contoh soalnya, yaitu sebuah sumur pompa menembus aquifer tekan dan pompa dengan debit konstan Q sama dengan 1026,32 meter kubik per hari. Selama waktu pembuatan ini, pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R sama dengan 57,89 meter dari sumur pompa diamati penurunan muka air yang disediakan pada tabel berikut. Nah, ini sajian tabelnya ya. Hitung data P dan nilai S menggunakan metode TIS. Selanjutnya nih, sebelum menghitung kita harus mengetahui nilai WMU, 1 per mu, S1, S2. Nah, pertama ini kurvanya itu kita sesuaikan nih 0,1 sesuai 0,1 juga seperti itu. Nah, kemudian kita titikin tuh match point-nya. Match point-nya beroleh di sini nih yang titik oranye. Nah, ini kita hitung untuk mengetahui WMU. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Nah, WMU-nya bernilai 3. Kemudian untuk 1 per mu itu kita hitung di bawah. Itu jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk
1 per mu itu bernilai 5. Kemudian kurvanya digeser posisinya hingga seperti yang tertampil nih, menempel pada kurva master TIS, menempel seperti ini. Nah, dari ini kita peroleh nilai S1 atau titik terendah dari kurvanya itu di bagian sini, dan S2 itu titik tertingginya itu di bagian sini, ya warna kuning. Nah, untuk nilai dari S1 ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya itu 5 meter. Kemudian S2-nya itu kita hitung juga ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nilai untuk S2-nya. Sehingga kita bisa melakukan perhitungan karena nilai S1, S2, V mu sama 1 per mu udah diketahui. Udah kita temukan dari kurva tersebut. Nah, perhitungannya itu diketahui Q 1026,32 meter kubik per hari. T-nya 1 menit, kalau dalam hari itu 0,00694 hari. Nah, cara ngitungnya itu 1 dibagi 1440 atau 1440 itu menit dalam hari. Makanya dia artinya seperti itu. Dan untuk S1-nya itu 5 meter, S2-nya 8 meter, delta S-nya 3 meter, R-nya itu 57,89 meter, 1 per mu-nya 5, W mu-nya 3, dan ditanya itu T dan S. Untuk T, kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan W mu per 4pi delta S. Dimasukkan rumusnya sehingga memperoleh hasil akhirnya itu 81,699 meter pangkat 2 per hari. Dan untuk nilai S-nya itu dengan rumus 4T besar kali T kecil per R kuadrat kali 1 per mu. Dengan dimasukkan tuh semuanya yang udah diketahui tadi, nilai T, TR 1 per mu-nya, diperoleh nilai akhirnya itu 0,000135. Kemudian ini pengolahan data menggunakan metode Jacob ya. Ini ada pertama ada transmisivitas. Itu nilai transmisivitasnya itu T, nilai permeabilitas tiap 1 meter aquifer menggambarkan kemampuan aquifer untuk membawa air tanah secara kuantitatif. Nilai T-nya itu sama dengan 2,3 Q. Untuk mencari rumusnya itu menggunakan rumus T sama dengan 2,3 Q per 4pi kali delta S. Kemudian untuk nilai storativitasnya itu storativitas itu S adalah volume air yang dilepaskan oleh aquifer atau diambil untuk disimpan per unit luas area aquifer per satuan perubahan head, di mana aquifer tertekan itu range nilainya itu S sama dengan 0,001 sampai 0,0001. Kemudian untuk aquifer tidak tertekan itu S, range-nya itu S sama dengan 0,1 sampai 0,3. Kemudian ada leaky confined aquifer, nilai S-nya itu 0,001. Untuk perhitungan storativitas itu menggunakan rumus S sama dengan 2,25 dikali T besar dikali T kecil 0 per R kuadrat. Nah, ini contoh soalnya itu sama ya, seperti tadi, mirip seperti tadi, tapi sama juga disuruh mencari S dan T dari penurunan muka air, tabel penurunan muka air ini. Kita masukkan ke Excel, kemudian akan terbentuk kurva, dan diketahui juga nih D-nya 15 meter. Kemudian nih untuk nilai S-nya itu ya dari tabel tadi itu kita masukkan ke Excel, kemudian diperoleh tabel yang biru-biru ini. Nah, untuk menemukan tabel yang garis yang merah ini, kita klik data biru, kemudian klik add trend line. Add trend line warna merah, ini klik kanan, kemudian add trend line warna birunya kalau akan muncul warna merah, kemudian kita pilih yang logaritmik. Nah, udah selesai untuk yang logaritmik, kemudian kita menentukan nih S1 dan S2-nya. Untuk S1 dan S2-nya kita peroleh dari range 10 ke 100 nih. 10 ke 100 kita tarik garis yang menyenggol warna biru juga ini. Berarti dari sini nih warna hitam. Kemudian ini S1 dan S2-nya ada di atas. Di cerminan ke atas, S2-nya ada di sini. Dan pembacaan nilai S1 itu adalah 0,6 dan S2 itu
0,8 lebih atau 0,85, 0,89 atau 0,9. Nah, ini udah diketahui nih S1 S2, terus kita bisa masuk ke perhitungan. Nah, perhitungan ini dapat diketahui T0-nya itu 0,1 menit sama dengan 0,000694 hari. Ya, cara ngitungnya seperti tadi ya. Kemudian ada S1 atau S1-nya itu 0,6, S2 itu 0,85 dan delta S-nya itu 0,25. Q sama dengan 1026,32 meter kubik per hari. Dan R-nya itu 57,89 meter. Kemudian ditanyanya ada transmisivitas dan selativitas. Dengan rumus T itu menggunakan 2,3 Q per 4Pi delta S. Dimasukkan semua yang diketahui, nilai Q, P, dan delta S-nya, diperoleh hasil akhirnya itu 751,76 meter pangkat 2 per hari. Kemudian nilai selativitas itu bisa dicari menggunakan rumus S sama dengan 2,25 kali T besar kali T0 per R kuadrat. Kemudian kita masukkan ya nilai yang diketahui ini. Kita masukkan dan diperoleh nilai akhirnya itu 0,000323. Nah, oke. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila banyak gangguan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.